والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, amma ba'd. Kita telah masuk pada al-i'rab at-taqdiri. Dan telah kita ambil pasal tentang ditakdirkannya harokat yang tiga. Nah, bahasanya harokat yang tiga yaitu dhammah ketika rafa, fathah ketika nasab, dan kasrah ketika jar. Itu ditakdirkan secara keseluruhan pada berapa tempat? Ada dua, yaitu isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim. Terus yang kedua, isim yang mu'rab, harus isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab yang akhirnya alif lazimah dinamakan dengan isim maksur. Baik, isim maksur. Penamaan maksur diambil dari apa? Bahasa. Kenapa isim ini dinamakan maksur? Dari al-qasr. Apa makna al-qasr? Apa Zakaria? Al-mana'. Kenapa? Yang paling mudahnya alasannya karena terhalangi dari nampaknya harokat-harokat secara keseluruhan. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Wa tuqaddaru dhammatu wal kasrah. Ditakdirkan dhammah dan kasrah. Fil ismil mu'rab alladhi akhiruhu ya'un lazimah maksurun ma qablaha. Pada isim yang mu'rab yang akhirnya ya lazimah dan dikasrah huruf sebelumnya. Berbeda dengan isim maksur yang disebutkan di atas. Nah, langsung al-ismul mu'rab alladhi akhiruhu alif lazimah. Tidak perlu maftuhun ma qablaha. Kenapa? Karena sudah mesti kalau akhirnya alif lazimah mesti sebelumnya harus fathah. Tapi kalau akhirnya ya belum tentu sebelumnya di kasrah, ya tidak. Sebelumnya di kasrah belum tentu. Makanya diberi batasan di sini. Untuk yang dimaksudkan adalah al-ismul mu'rab alladzi akhiruhu ya'un lazimah. Isim mu'rab yang akhirnya ya lazimah dan di kasrah huruf sebelumnya. Nahu al-qadhi wad-da'i wal murtaqi. Taqul ja'a al-qadhi Rabbi surah Ahmad. Irfa' sawta. Fa'ilun marfu'un wa alamatul rafi'i dhammatun muqaddaratun 'alal ya mana min dhuhuriha as-thiqal. Baik. Makanya ketika ada keringanan dinampakkan, yaitu pada kondisi fathah. Karena fathah adalah harokat yang paling ringan. Menjadi apa? Wa ra'aitul qadhiya wa marartu bil qadhi. Ini kembali ke kondisi muqaddar. Jadi ditakdirkan hanya pada dhammah dan kasrah saja. Makanya ikhwanillah, illahnya adalah thiqal, karena berat. Qala fal qadhi fil mithal
Al-awwal marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatun muqaddarah 'ala al-ya'i lithiqal. Wa fil mithal ats-tsani maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah 'ala al-ya'. Wa fil mithal ats-tsalits majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah 'ala al-ya' lithiqal. Wa thiqal, nah ini yang penting. Wa thiqal huwa an yakuna al-harfu alladhi huwa mahallul i'rab qabilan lil harakatil i'rabiyyah lakinnaha thaqilatun 'alaihi. Yang dimaksud dengan thiqal yaitu bahwasanya huruf yang itu merupakan tempat i'rab bisa menerima harokat i'rab, bisa menerima harokat asalnya, akan tapi berat. Maka karena beratnya itu ya disembunyikan. Sehingga tatkala ringan dimunculkan. Itu secara mudah. Wa yusamma manqusan. Nah, wa yusamma manqusan. Kalau kemarin maksuran. Al-qasr bermakna al-mana'. Sekarang al-manqus. Nah, summiya manqusan li'annahu naqasa syai'ain. Harakatan wa harfan. Dinamakan manqus karena apa? Kurang dua perkara, yaitu harakat dan huruf. Fal harakah hiya ad-dhammah awil kasrah hudifat litiqal. Ya, harakat yaitu yang tidak bisa muncul, yang kurang padanya yaitu harakat dhammah dan atau kasrah. Nah, dihilangkan karena berat. Wal harf, dan yang kurang berupa huruf ikhwanillah yaitu huwa al-ya. Al-ya hudifa liltiqa'is sakinain. Al-ya dihilangkan karena apa? Berbenturan atau bertemunya dua sukun. Fal ismul manqus in kana mujarradatan min al-al wal idafatu hudifat ya'uhu wa ji'a bit tanwini raf'an wa jarra wa baqiyat ya'uhu nasban. Perhatikan, isim manqus apabila dia terbebas dari al, maka ketika mengidhofahkan hudifat ya'uhu, ya-nya dibuang. Jadinya asalnya al-qadhi, ya-nya dibuang, al-nya juga tidak ada. Kemudian waji'a bitanwini raf'an wa jarran. Ketika kondisi rafa' dan kondisi jar di tanwin, berarti qadin, ja'a qadin, marartu bi qadin. Nah, wa baqiyat ya'uhu nasban, dan ya-nya tetap dalam kondisi nasab. Sehingga apa? Ra'aitu apa? Apa sih? Qadiyan. Ra'aitu qadiyan. Fatuqaddaru dhammah wal kasrah 'ala al-ya'il mahdhufah lil iltiqa'i sakinain. Dan ditakdirkan dhammah dan kasrah atas ya yang dihilangkan dikarenakan apa? Iltiqa'u sakinain, yaitu ya'ul manqus wa tanwin. Maka dalam kondisi apa ini yang ditakdirkan dhammah dan kasrah? Dalam kondisi rafa' atau kondisi jar, maka apa? Dhammah atau kasrah ditakdirkan atas ya yang dihilangkan disebabkan karena iltiqa'u sakinain. Mana yang terjadi iltiqa'u sakinain? Dua huruf itu, yaitu ya al-manqus dan tanwin. Karena tanwin ibaratnya adalah apa? Nun yang disukun. Nun yang disukun apa? Tayyib wa tadharul fathah, dan fathah itu nampak. Makanya contoh, famithalu rafa qauluhu ta'ala wa likulli qaumin hadin. Tayyib, dalam kondisi rafa, wa likulli qaumin hadin, berarti hadin marfu'un wa alamatu rafihi apa Ja'far? Dhammatun muqaddaratun ala
dhammatun muqaddaratun ala ya al-mahdhufah. Nah, ala ya al-mahdhufah. Kalau ditanya lagi ya ini dihilangkan kenapa Umar? Liltiqa'i sakinain. Sukun yang mana saja? Sukun pada tanwin dan sukun pada pada apa ya? Mangkus. Nah, taib. Famithalun nasbi qauluhu ta'ala wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Hadiyan mansubun wa alamatu nasbihi fathah, jelas. Nah, wa mithalul jarri nam fama lahu min hadin. Nah, sama hadin majrun bimin wa alamatu jarrihi apa? Apa Arif? Kasrah muqaddarah ala ya al-mahdhufah liltiqa'i sakinain. Itu kalau mau lengkap. Baik. Nahwu yauma yad'ud da'i. Yauma yad'ud da'i. Ini kok dihilangkan ya-nya, bagaimana ini? Yauma yad'ud da'i. Padahal na'am, kalau ada alif lam tadi kita tidak membahas ya-nya dihilangkan, bagaimana ini Pak Sa'id? Dihilangkan ya kalau alnya tidak ada, da'in. Sekarang ad-da'i. Berarti kan dalam i'rab ya yauma jelas dzarfuz zaman. Baik. Kemudian yad'u fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah 'ala al-wawil mahdhufah. Liltiqa'i sakinain. Asalnya yad'u. Baik. Wawinya dihilangkan. Kenapa? Karena iltiqa'u sakinain yaitu antara yad'u dan apa? Wawu dan al. Ya. Kemudian dihilangkan menjadi yad'ud da'i. Nah, sekarang ad-da'i fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah 'ala al-ya'il muqaddar mahdhufah takhfifan. Nah, ini mahdhufah kurang fa. Dibetulkan penulisan dalam kitab. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ini ad-da'i. Da'i fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah 'ala al-ya'i al-mahdhufah. Sudah ketemu? Nah, itu dibetulkan. Kenapa dihilangkan ya ini? Takhfifan, untuk meringankan. Jadi asalnya kalau penulisan selain Al-Qur'an ya yauma yad'ud da'i. Wa hudifatil wawu min yad'u fil rasm taba'an lin nutq. Dan al-wawu pada yad'u ikhwanillah pada penulisan dihilangkan untuk mengikuti dalam apa pengucapan. Walaupun kalau kita tulis selain ayat Al-Qur'an apa? Ditulis ada wawunya enggak? Ditulis ikhwanillah yauma yad'u ad-da'i. Cuman karena memang rasm Al-Qur'an ini berbeda. Sebagaimana telah kita lewati dulu dalam pembahasan imla. Ada berapa rasm? Cara penulisan? 3 apa itu? Rasm Uthmani, terus rasm arud, terus yang ketiga apa? Istilahi. Dan ini yang kita pakai dalam penulisan sehari-hari. Nah, rasm al-istilahi. Muhti'ina ila da'i. Sama alhamdulillah. Ad-da'i juga apa? Dihilangkan ya-nya. Kalau ditanya ila da'i, ya-nya dihilangkan, kenapa Pak Zain? Takhfifan, untuk meringankan. Baik, barakallahu fikum dan baik.
atau kurang sedikit. Nah, qala wa tadhharu fihi al-fathah li khiffatiha nahu ajibu da'i Allah. Nah, dan nampak pada isim mangkus ini fathah dikarenakan ringannya. Contohnya ajibu da'i Allah. Nah, da'iya maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathah dhahirah. Nah, wa huwa mudhaf wallahu mudhafun ilaih. Tapi ini jelas. Jadi bedakan antara mangkus dan maksur. Subhanallah.